Saya Sutarto Tirsa, Ketua Perpani Kabupaten Pati 2020-2025. Bapak bisa dijelaskan bagaimana perjalanan sejarah Panan yang ada di Pati? Sejarah Panan di Kabupaten Pati, sebelum saya menjabat ada senior saya, Bapak Kartono, 2 kali periode 2010 sampai 2020. Dan pada awalnya sebelum kami menempati di lapangan Joyo ini berpindah-pindah mulai dari halaman belakang Dinporapor, terus pindah lagi ke SMA 3, dan yang terakhir kami menempati di lapangan Joyo Kusumo ini. Dari semula yang sebelum ada klub dan belum punya atlet yang berprestasi, sampai dengan sekarang ini kita sudah mempunyai atlet yang menjuari di beberapa event tingkat provinsi dan tingkat nasional. Porprov kemarin kita juga berkontribusi dalam perolehan medali untuk Kabupaten Pati. Keunggulan cabang olahraga Panan dibandingkan cabur yang lainnya gimana, Pak? Cabur Panan bisa diikuti semua lapisan masyarakat tanpa memandang umur dan bentuk fisik, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai ke orang tua. Jadi sebagai olahraga prestasi yang berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat dunia ini, dari berbagai macam kejuaraan mulai event seperti Popda, tingkat kabupaten hingga provinsi, dan dilanjutkan di Popnas sebagai event nasional tertingginya. Multi event umum Panan juga diperlombakan seperti pada Porprov, dan Panan juga merupakan olahraga yang diselenggarakan juga di PON, mulai dari PON pertama di Solo hingga sekarang merupakan cabang olahraga yang wajib diperlombakan pada Olimpiade. Serta dalam kejuaraan single event dimulai dari Kejur Cup, Kejur Prof, Kejurnas sebagai event nasional tertinggi. Di tingkat Asia ada Asia Cup, dan di tingkat dunia ada World Cup yang diselenggarakan tiap tahunnya. Sebagai olahraga yang sangat terukur dan minim kecurangan, dikarenakan di Panan ini memang salah satu kejujuran yang selalu dinomorsatukan untuk di olahraga Panan ini. Jadi untuk menentukan hasil-hasil itu tergantung dari penilaian juri untuk menentukan nilai yang diperoleh, juga di samping atletnya sendiri yang menulis perolehannya itu. Jadi kejujuran di sini Panan sangat-sangat dinomorsatukan. Dalam kejuaraan Panan modern, seorang pemanah ini akan mencatat sendiri hasil bidikan dari atlet-atlet itu. Jadi lawan satu targetnya itu. Jadi Panan ini benar-benar mengajarkan karakter kejujuran, karena kita seorang Panan ketahui curang akan dilaporkan, sanksinya itu bisa diberikan tidak mengikuti kejuaraan itu, atau yang lebih sanksi yang berat lagi sampai tidak boleh mengikuti kejuaraan berikutnya. Jadi untuk Panan ini juga melatih konsentrasi, kesabaran, karena semakin kita emosional maka hasilnya juga tidak bisa yang kita didik tidak sesuai sasaran. Jadi kalau di Panan ini konsentrasi Panan benar-benar sangat-sangat dibutuhkan. Jadi olahraga Panan sendiri pun ini disarankan oleh Nabi Muhammad selain renang juga berkuda atau biasa olahraga sunnah Rasul. Berapa jumlah klub Panan yang ada di Kabupaten Pati? Untuk klub Panan ini ada 10 klub yang tersebar di 5 eks-kabupaten. Berapa jumlah atlet dan pelatih yang dibina oleh Perpani Kabupaten Pati? Untuk pelatih Panan di Pati yang sudah bersertifikat ada banyak, namun hanya ada sekitar 10 pelatih yang aktif, mulai dari pelatih tingkat dasar hingga pelatih tingkat nasional. Bahkan saat ini pelatih kita ada yang sedang bertugas di pelatih tim pelatnas Olimpiade 2021 di Jepang nanti, itu Mas Permadi Sandra Wibowo. Juga sebagai pengurus Perpani Kabupaten Pati, juga sebagai ketua bidang kepelatihan. Selain Mas Per, juga ada Mas Juli sebagai pelatih fisik,
Pak Kartono senior saya sebagai pelatih atlet pemula, dan kemarin kita memberi rekomendasi pada atlet petani Mbak Novia, juga atlet itu, tapi sekarang juga sudah mulai diarahkan menjadi pelatih untuk mengikuti pelatih tingkat Jawa Tengah, serta ada pelatih-pelatih yang aktif melatih di klub masing-masing. Prestasi panahan saat ini gimana? Prestasi panahan Kabupaten Pati kemarin mengikuti dari tim Popnas 2017, yaitu Mbak Pia menjadi juara Popda di tingkat provinsi, serta ada Mas Maisaraka, Mas Alek, Mbak Puspa, Mbak Andira, Mbak Nasta, Mbak Marsyanda yang juga menjadi juara Popda Provinsi Jawa Tengah. Ada juga Mas Jaduk, Mas Manggali, dan Mas Rafid menjadi juara di event Kejurnas. Dan ini ada satu lagi, Mas Jantan, Mas Isman, Mas Rafid ikut menyumbang perolehan pada Porprov 2018 kemarin. Mbak Ana juga selain dari juara di Popda Provinsi juga menjadi tim Prapon Jawa Tengah. Saat ini ada 3 atlet dari Pati yang mengikuti seleksi tim PON Jawa Tengah, Mas Raka, Mas Jantan, dan Mbak Ana. Selain prestasi sebagai atlet, yang lebih membanggakan lagi Mas Jantan. Jadi dari Perpani Pati ini Mas Jantan sudah menjadi wasit panahan tingkat Asia yang sudah bertugas di beberapa event internasional. Sementara di Indonesia baru ada 3 wasit Asia, salah satunya Mas Jantan, dan kami berharap juga nanti bisa meningkat lagi menjadi wasit internasional. Bagaimana upaya pengurus dalam rangka meningkatkan prestasi panahan yang ada di Pati? Ya, kita mengadakan latihan rutin seperti pagi ini di lapangan Joyo, dan banyak-banyak anak-anak yang ikut latihan. Pelatih teknik juga ada, pelatih fisik juga. Ini juga kami juga sering mengirim atlet yang berprestasi dan dirasa mampu untuk mengikuti event bergengsi, baik itu event resmi pemerintah maupun open turnamen, memberikan fasilitas sarana dan prasarana terbaik sebagai penunjang latihan agar hasilnya juga terbaik, mengarahkan dan memberi fasilitas pada para atlet untuk berkreasi, mengikuti pelatihan, dan mengarahkan menangkap peluang-peluang yang ada, bersinergi dengan klub-klub yang lain. Bagaimana upaya pengurus Perpani dalam rangka mensinergiskan stakeholder yang ada di panahan, yaitu atlet, pelatih, klub, poni, antar pengurus maupun dengan pemerintah Kabupaten Pati? Mensinergikannya bersama stakeholder ini, pelatih, klub, poni, antar pengurus dengan pemerintah Kabupaten Pati, kami akan menyamakan persepsi untuk tujuan adanya organisasi pemain itu sebagai wadah untuk mempersatukan para pegiat olahraga. Jadi nanti kami juga akan bersama dengan teman-teman pengurus Perpani ini, juga dari ketua KONI, juga dari cabur-cabur yang lain, akan membuat satu terobosan membangun tempat kebanggaan di Kabupaten Pati ini menjadi sentral olahraga. Kemungkinan nanti kita mencari tempat di daerah Probolinggo. Bagaimana perhatian pemerintah dalam rangka memfasilitasi atlet, pelatih, dan perkembangan olahraga panahan yang ada di Kabupaten Pati? Kalau saat ini saya ngomong belum maksimal benar ya. Jadi untuk atlet-atlet panahan, terutama panahan ini, meskipun prestasinya juga sudah mencapai tingkat nasional, jadi di Kejurnas juga, cuman perhatian dari Kabupaten Pati belum maksimal banget. Harapan untuk cabur di panahan di Pati ini gimana? Harapan ke depan? Kalau saya selaku ketua Perpani, semakin banyak masyarakat mengenal dan mau bergabung di cabur panahan ya juga semakin banyak anggotanya, bisa nanti mendapatkan atlet yang baik untuk mengangkat nama harum Kabupaten Pati. Jadi harapan terbesar kami ya segera menyediakan lapangan panahan ini yang benar-benar representatif untuk latihan, juga nanti bisa untuk
mengadakan event-event tingkat Jawa Tengah, nasional, bahkan internasional bisa dimiliki di Kabupaten kami. Oke, cukup Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, bagaimana kelanjutan ajang cabur panahan kali ini? Mari kita saksikan bersama-sama setelah jeda berikut ini.